Hai semuanya. Hai. Kembali lagi kita ketemu di ibadah online ya. Capek loh sudah maraton ya dari tadi bolak-balik. Anak-anak, hari ini kita kembali datang Sorry. rumah. Mereka nggak tahu kalau Calose bolak-balik dari tadi. Ya, ulang. Mereka nggak tahu kita bolak-balik. Taunya Cici dari Udah maraton, udah jogging. Capek lah. Siap. Oke. Ini tanda-tanda kecapean loh. Ya, makin kesini teh kenapa wajahnya makin kuda. Nggak ada make up soalnya. Siap. Siap. Halo semuanya. Kembali kita datang bersama-sama di ibadah online. Kita datang ke rumah Bapak. Bapakku datang padamu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Semuanya bangkit berdiri. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kami bisa beribadah pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan, seperti Engkau yang selalu menjaga kami. Hari ini kami mau naikkan syukur kami melalui puji-pujian kami. Kami mau bersama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah pagi hari ini. Amin. Anak-anak semuanya boleh duduk. Anak-anak, siapa yang merasa menang hari ini? Menang terhadap godaan nonton TV, main handphone, menang terhadap bobo nyenyak. Males nggak usah ibadah, bobo aja dulu. Siapa yang merasa menang hari ini? Menang mengalahkan semua godaan setan agar kita hari ini bisa berdiri di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Angkat tangan. Aku menang karena Tuhan. Aku
kuat karena Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita semua senang. Tuhan sayang sama kita. Ketika Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita. Tapi Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menjaga kita semua menjadi anak Tuhan yang tetap taat, tetap baik, tetap setia kepada Tuhan. Kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita nyanyikan dulu lagu ini ya. Roh Kudus yang manis. Semuanya berdiri. Buka hati untuk firman.
Terima kasih Tuhan buat hari yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan, Kau terus memelihara kami. Kau memenuhi segala kebutuhan kami. Kau menolong kami dari menghadapi virus corona ini. Sekarang Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Yesus Cici, anak-anak belum duduk. Oh iya, anak-anak boleh duduk ya. Gimana? Apa kabar? Udah lama nggak berjumpa. Gimana keadaan di rumah? Seneng nggak? Happy? Tiap hari berasa liburan di rumah tiap hari, nggak sekolah. Seneng nggak? Atau udah mulai bosan? Sabar ya anak-anak. Sekarang kita semua sama-sama melawan virus corona. Kita doakan agar virus ini dapat segera tuntas, dapat segera pergi, dan kita semua dapat bersama-sama kembali beribadah bersama di gereja. Nah, kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu cerita sama Loselia, Tuhan Yesus, bukan Loselia ya, Lose Vivi ya. Nah, minggu lalu Tuhan Yesus sudah kembali ke Bapa, kembali naik ke surga. Nah, udah gitu murid-muridnya ditinggal, kira-kira tinggalin aja gitu aja, atau gimana ya? Untuk bye-bye gitu. Enggak, Tuhan Yesus tetap menyertai murid-murid. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus juga mau memberikan seorang penolong yang lain untuk menolong murid-murid. Murid-murid disuruh menunggu di Yerusalem sampai penolong itu datang. Penolongnya siapa ya? Raja kah? Atau malaikat? Bukan, penolongnya Roh Kudus. Nah, murid-murid nungguin. Dari Tuhan Yesus naik, murid-murid tunggu. Hari pertama tunggu, adakah yang datang? Enggak ada. Hari kedua, ada yang lewat. Taunya tukang dagang, bukan. Hari ketiga, hari keempat masih belum ada. Akhirnya lewatlah 1 minggu. 1 minggu belum ada ya. Tapi murid-murid tetap setia, dia tetap percaya Tuhan. Tuhan pasti memenuhi janjinya. Akhirnya hari ke-8 pun lewat, hari ke-9 pun lewat, tibalah hari ke-10. Hari ke-10 ini hari Pentakosta. Waktu hari Pentakosta, semua orang-orang yang percaya itu dari berbagai macam daerah itu berkumpul bersama di Yerusalem. Murid-murid juga bersama-sama berkumpul di satu tempat. Nah, ketika mereka berkumpul bersama, tiba-tiba terdengarlah suara angin yang kencang banget. Wuss! Waktu mereka suara angin, mereka terus juga melihat, apa itu? Ada api-api kecil. Api-api kecil. Ada api-api kecil datang. Terus api-api ini hinggap di kepala mereka satu persatu. Api-api ini adalah Roh Kudus. Nah, sekarang penolong yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus sudah datang. Ketika Roh Kudus datang, murid tiba-tiba dapat berkata-kata dengan berbagai macam bahasa yang mereka sendiri belum pernah belajar. Jadi orang-orang di sana juga kaget. Kita dari berbagai macam daerah, kenapa kita bisa mendengar ya dengan bahasa kita masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang Tuhan Yesus juga udah naik ke atas. Murid-murid disertai Tuhan, diberikan penolong. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Apakah Tuhan Yesus juga menyertai kita? Apakah Tuhan Yesus juga ngasih Roh Kudus buat kita? Nah, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Tuhan Yesus juga sayang sama anak-anak. Tuhan Yesus terus memelihara kita. Walaupun kita sekarang, walaupun ada virus corona yang menakutkan, semua orang di rumah ya stay at home. Semua harus serba bersih, cuci tangan, rajin mandi. Kalau dari luar juga harus mandi. Papi mami kadang-kadang pergi keluar sebentar karena ada keperluan, pulang harus mandi keramas juga. Nah, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus terus menjaga kita.
Tapi kita nggak boleh bandel juga. Nggak boleh terus misalnya kita bandel, mama pokoknya pengen keluar gitu, pengen main ke mall. Nggak boleh. Kita juga harus menjaga diri kita. Kita harus cuci tangan, rajin mandi, minum vitamin, berjemur, dan nurut ke mami papi. Stay at home. Nah, Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Tuhan Yesus pun pasti memberikan Roh Kudus buat anak-anak. Anak-anak harus percaya pada Tuhan. Anak-anak harus sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, dan Tuhan Yesus pun memberikan Roh Kudus buat kita. Sekarang ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Tuhan Yesus, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, diulang ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, sekarang kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita dan Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita untuk sebagai penolong kita. Berdoa bersama Lose ya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Walaupun kami kadang-kadang bandel, walaupun kami kadang-kadang nakal, tapi Tuhan memaafkan kami. Kami mau terus taat kepada Tuhan. Kami mau terus belajar untuk takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menolong kami, begitu menyayangi kami, dan memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, cerita tadi mengatakan Tuhan Yesus sayang sama kita, mengirimkan Roh Kudus untuk menjaga kita. Hanya ada satu Tuhan yang sayang sama kita, yaitu nyanyikan lagu hanya ada satu Tuhan, Dia yang mengasihi kita. Mengasihi aku
Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan menjagai kami. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap semangat beribadah meskipun kami tidak bisa ke gereja. Tuhan yang menolong kami sehingga Tuhan, rumah kami adalah tempat kami beribadah yang sesungguhnya. Kami mau melakukan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Sekarang kami akhiri ibadah online pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman yang saya Sebutkan lagi yang pasti pengumumannya anak-anak tetap bersabar di rumah, selama di rumah tetap bersabar dan terus berdoa sama Tuhan supaya virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di gereja untuk beribadah. Ingat anak-anak, tetap sukacita, tetap taat sama papa mama, nurut sama papa mama. Jangan lupa rajin belajar, rajin cuci tangan, rajin mandi, sama rajin makan. Ya rajin makan. Iya harus makan supaya sehat. Kalau Saven tuh sehat kan gitu ya. Makan yang banyak, minum vitamin. Terus apalagi Rosa? Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Main di rumah aja. Main sama papi mami, sama koko cici, sama dede. Jangan pakai berantem ya kalau sama cici koko sama adek. Oke anak-anak, jangan lupa persembahan, masukin lagi ke amplop, tulis lagi tanggalnya. Nanti kalau kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, kita kumpulkan. Oke, Saven di sini. Celia, Secet ya. Sevivi. Pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. kangen semuanya. Salam kangen. Kangen kalian. Dadah. Wah.